Makan sahur sama ikan. Cakep. Minumnya es kelapa. Cakep. Izinkan saya menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih kurang semangat. Terus pada sahur acan. Kalau udah sahur mestinya jawab salamnya harus semangat. Siap? Semangat siap? Oke, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget lain. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa ballaga rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak adik-adik remaja, para pencinta kuliah subuh Ramadan yang insya Allah selalu ada dalam lindungan Allah dan tentunya selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal Amin. Alhamdulillah, sudah tidak terasa kita sudah memasuki puasa yang ke 29. 3. Masya Allah, sudah ingat kelebaran 29. Hari yang ke-3. Tarawih baru 3. Puasa baru 2 menuju ke-3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, berikan kelancaran sehingga kita semua tuntas bisa melaksanakan puasa selama 30 hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, para pencinta kuliah subuh Ramadan yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kuliah subuh kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, Ramadan sebagai bulan pendidikan. Mau tahu aja apa mau tahu banget penjelasannya? Mau tahu aja tahu banget? Oke lah, kalau begitu kita kupas. Kita selesaikan tema kesempatan pagi ini, yaitu Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan yang kini kita berada di dalamnya juga dikenal sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Mengapa demikian? Why? Jawabannya karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik umat Islam secara langsung dengan berpuasa. Kemarin puasa selama 2 hari, ada yang bolong-bolong tidak? Sultan bolong-bolong selama 2 hari. Alhamdulillah. Ramadan memang bulan yang sangat kondusif dan mendukung aktivitas umat Islam untuk mengkaji ilmu agama. Sebab pada bulan ini setan biasanya menggoda manusia serta menghembuskan kemalasan kita dalam menuntut ilmu. Betul apa betul? Betul. Ada banyak sekali keutamaan thalabul ilmi.
menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang merupakan syahrul tarbiyah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kalian mau kalau Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita? Jawabannya mau apa tidak? Mau. Yes or no? Iya apa tidak? Ya. Yes. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Siapakah di antara kita yang tidak ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semua orang yang beriman tentu menginginkannya. Dan derajat yang tinggi itu bisa diraih dengan dua syarat. Pertama, iman dan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang sering kita baca, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan ayat ini di dalam Fathul Bari menyatakan bahwa derajat yang tinggi memiliki dua konotasi. Pertama yaitu secara maknawiyah di dunia dengan memperoleh kedudukan yang tinggi dan reputasi yang bagus, serta hisia di akhirat dengan kedudukan yang tinggi surga. Ketinggian derajat orang yang berilmu digambarkan dalam sebuah hadis seperti keutamaan Rasulullah SAW dibandingkan sahabat beliau yang paling rendah. Apa katanya? Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah bagaikan keutamaanku dibandingkan orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Untuk itu hadirin kaum muslimin jamaah kuliah subuh Ramadan, mari kita semua manfaatkan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah dengan banyak menuntut ilmu. Niscaya Allah akan meninggikan derajat kita. Amin Allahumma ya rabbal Alamin. Ngantuk hente? Masih bisa dilanjut? Oke lah kalau begitu. Yang kedua, ilmu adalah syarat generasi robani. Hanya dengan bekal ilmu, khususnya ilmu tentang Al-Quran yang terus diperdalam dan juga diajarkan serta didakwahkan, seseorang menjadi orang yang rabani dan sebuah generasi menjadi generasi yang rabani. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbanina bima kuntum ta'lamunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Sementara Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Rabbani menurut Ibnu Abbas adalah orang yang bijaksana, orang yang alim, lagi penyantun. Sementara menurut Al-Hasan, Rabbani ialah ahli ibadah dan ahli takwa. Kita banyak umat Islam yang merindukan serta mencita-citakan kemenangan Islam. Namun banyak yang lupa bahwa kemenangan itu hanya akan hadir tatkala generasi Rabbani terpenuhi dalam jumlah yang sangat banyak. Dan inilah yang harus menjadi fokus umat Islam jika mereka memang bercita-cita meraih izul Islam wal muslimin. Inilah yang juga harus menjadi prioritas kita khususnya di bulan Ramadan ini. Menjadi generasi Rabbani, menjadi bagian dari kemenangan umat Islam. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Selanjutnya, ilmu adalah sumber kebaikan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah pasti akan memahamkan kepadanya urusan agama ini. Amin ya rabbal. Dr. Mustafa Said Al-Kin bersama 3 ulama lain saat mentengahkan hadis ini dalam Nuzhatul Muttaqin Syahriyadus Shalihin mengomentari keutamaan ilmu pengetahuan sebagai ilmu adalah sumber kebaikan dan merupakan simbol kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang demikianlah ilmu itu. Bagaimana seseorang bisa beramal dengan benar tanpa ilmu? Betul apa betul? Betul. Bagaimana pula seseorang akan mampu melahirkan perkataan yang tepat tanpa ilmu? Betul. Karenanya Imam Bukhari membuat satu bab khusus di dalam kitab sahihnya, yaitu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Karenanya pula Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka unsur merusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Ayo, untuk itu mari kita bersama-sama kita manfaatkan Ramadan Syahrul Tarbiyah dengan banyak menuntut ilmu. Jangan bermalas-malasan. Belajar harus yes, malas harus no. Antara yes dan no, pilih yang mana? Yes. Alhamdulillah. Sultan pintar bahasa Inggrisnya. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, satu poin lagi, bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Nih adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, mau gak masuk ke dalam surga? Mau gak? Mau banget atau mau aja? Mau banget. Oke, pakai banget ya. Ilmu merupakan jalan menuju surga. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana sih yang hak dan yang mana yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Katakan bahwa yang hak itu adalah hak, sampaikan bahwa yang batil itu adalah batil. Jangan mempercampur adukan antara yang hak dan yang batil. Dengan ilmu seseorang bisa memahami mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu seseorang mengerti perintah dan larangan dari Rabb-Nya. Dengan ilmu seseorang memahami hak-hak Allah, bahkan rahasia-rahasia syariatnya. Maka seseorang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahnya jalan menuju surga. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, hadis ini sangat populer di pengajian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua di sini hadir mendengarkan ceramah kuliah subuh dalam rangka untuk menambah ilmu kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dimudahkan jalan menuju surga. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bahkan tidak hanya itu saja, di dalam hadis pula dikatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk di jalan Allah sampai ia kembali. Masya Allah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, inilah 10 menit kuliah subuh kurma, kuliah Ramadan. Kalau misalkan kuliahnya nyampe 4 menit disebut jadi kupat. Kalau 3 menit jadi kutil. Kalau 7 menit jadi kultum. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Walaupun singkat tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Baju putih sangatlah bersih dipakai pada saat rapat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.